penuh antusias dalam nama Yesus. Bersama-sama mari kita katakan amin, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, sapa orang di kanan kiri Anda, lalu katakan seperti ini, Roh Kudus ada di tengah kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk, silakan duduk. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara yang hadir sore ini adalah orang-orang yang siap untuk menerima pengurapan Roh Kudus atas kehidupan kita. Roh Kudus di dalam keluarga menjadi tema minggu ini dan masuk di dalam bulan Mei 2026. Dasar kebenaran firman Tuhan tadi sebagian sudah kita baca bersama-sama di Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, kata Yesus kepada murid-muridnya dan sore ini kepada kita. Dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Kasih tahu orang di kanan kirimu, engkau ndak sendirian. Oke. Apa firman Tuhan berkata apa? Ia akan menyertai kita selama-lamanya. Siapapun Bapak Ibu Saudara dan saya, musim kehidupan boleh terjadi, perubahan-perubahan bisa terjadi dan bisa menggoncangkan kehidupan kita. Tapi Tuhan janji, Dia Roh Kudus akan menyertai hidup Bapak Ibu Saudara, yaitu roh kebenaran selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kita mengenal Roh Kudus. Saya, Bapak Ibu Saudara, mengenal Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yang luar biasa, Tuhan Yesus yang mati dan bangkit sebagai seorang manusia dan sekaligus kealahannya, keterbatasannya sebagai seorang manusia, Ia menyebabkan hanya ada di Timur Tengah, hanya ada di seputar Yerusalem, Galilea, dan daerah-daerah yang ada sampai di Yeriko. Kemudian di padang gurun Yudea. Tapi yang luar biasa apa yang dikatakan oleh firman Allah buat kita semuanya. Dan bulan Mei ini siapapun bapak-bapak yang saya hormati, ibu-ibu yang saya kasih, anak-anak muda, siapapun Anda, anak-anak, Tuhan berkata Roh Kudus itu yang kamu kenal akan menyertai kamu dan Dia diam di dalam kamu. Dia tidak jauh daripada kita, tapi firman-Nya berkata Ia tinggal di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Sehubungan dengan pribadi agung Roh Kudus di dalam keluarga, sore ini mari siapapun kita akan coba kembali di-refresh tentang keluarga. Keluarga Kristen tentunya yang mengenal Roh Kudus dan dikenal juga oleh Tuhan Yesus Kristus. Keluarga kita tahu dari definisinya dan jenisnya terdiri dari kepala keluarga. Kalau hari-hari ini bapak-bapak hadir di tempat ini dan punya keluarga, berbahagialah Anda.
Karena bapak-bapak dipercaya oleh Tuhan menjadi kepala keluarga. Anda kepalanya yang bertanggung jawab atas anggota-anggota tubuhnya. Dan individu, para istri, para anak-anak yang tinggal bersama dengan kepalanya adalah bapak-bapak. Kecuali sore ini yang hadir adalah single parent. Para ibu-ibu yang pasangannya entah karena sudah berpulang lebih dahulu atau karena satu dan lain hal, dan ibu-ibu berperan berfungsi untuk menjadi kepala keluarga. Tuhan juga berkata keluarga Kristen adalah para pemimpin di tengah keluarganya. Spesifikasi keluarga inti yang terdiri dari orang tua dan anak, atau keluarga besar yang tinggal bersama-sama. Terikat oleh karena hubungan darah, ada genetik yang lahir, yang tercipta karena hubungan darah. Tapi bisa jadi yang namanya keluarga Kristen tidak ada hubungan darah. Tapi karena penerimaan berdasarkan kasih sayang yang terjadi antara hubungan orang tua dengan anak. Kita bersyukur di gereja kita, JKI Keluarga Kerajaan dengan komunitas yang ada, bahkan yang mengikuti live ini ketika ini ditayangkan di YouTube, kita bersyukur gereja JKI Keluarga Kerajaan menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Oke. Kami merangkul yang gak ada hubungan apapun, tidak ada hubungan darah, tapi menjadi bagian dari kehidupan kami, anak-anak raja. Tadi siang kami janjian ada tamu yang beberapa waktu lalu secara tidak sengaja melihat anak-anak raja ketika les piano di Semarang diberi kesempatan, lalu kemudian ketika perform untuk kenaikan degree, kenaikan tingkat, dan rupanya keluarga ini putranya, ya, William juga ada di situ karena dia juga berlatih piano di tempat yang sama. Dan rupanya papanya yang orang Amerika Serikat, lahir tinggal di California, lalu kemudian mamanya yang orang Korea Selatan. Jadi dua bangsa yang dipersatukan ketemunya di China, di Shanghai. Tadi beliau sedikit cerita kepada saya. Dan kemudian lahir William di California, ya. Lalu kemudian umur 3 bulan dibawa ke Filipina karena papanya bekerja. Oke, ada furniture, ada pabrik yang bekerja sama di Amerika, keluarga, dan juga di China. Lalu ke pasar Asia, ya, khususnya ASEAN. Dan singkat rupanya kayak setahun ini dia dibawa ke Indonesia untuk pekerjaannya itu. Dan rupanya dalam pertemuan kami beberapa waktu lalu dia terpesona. Dia sampaikan waktu lihat anak-anak raja, ada 7-8 anak main keyboard bersama-sama performan untuk degree kenaikan tingkat. Dan dia menanyakan, ini siapa mereka dengan pakaian seragam? Kebetulan saya pakai seragam juga, seragam anak raja. Dan itulah awal permulaan kami ketemu, mulai pembicaraan. Dan ia berkata, bolehkah satu waktu kami main ke tempat anak raja? Dan beberapa kali tertunda, baru tadi siang dia ada di tengah kami. Cukup lama, 3 jam. Dan dia minta cari tahu apa yang terjadi dengan anak raja. Sampai dia naik ke menara doa lantai 5. Dan sekali lagi dia berkata, wow, luar biasa. Oke, tentang sebuah pelayanan. Dia bukan orang Kristen. Dia bukan orang Kristen. Dia berkata kepada saya, oke, saya tidak terlalu penting untuk masalah agama.
Tapi saya mempercayai Tuhan ada, walaupun saya tidak ke gereja. Istri saya saja yang kadang ke gereja. Karena orang Korea Selatan ada satu komunitas Korea di Ungaran dan kadang di situ. Kadang saya ikut mendengarkan. Tapi saya bukan Kristen. Tapi waktu sebelum beliau meninggalkan, dia berbicara kepada kami semuanya. Jujur, kunjungan saya ke tempat ini membuat saya mempunyai nilai yang berbeda. Dan saya mulai akan berpikir tentang Tuhan Yesus Kristus itu. Saya bilang, come on, silakan. Oke, dan dengan senang hati untuk bisa membimbing Anda. Dia cukup terpesona. Karena dia berkata, baru kali ini saya pernah di China. Dia bicara dengan saya dengan Egi. Cukup bagus Egi bahasa Inggris. Lalu kemudian Ana yang mendampingi. Dia katakan, saya pernah berkunjung ke panti asuhan di China. Milik pemerintah. Tapi saya rasa berbeda di sini. Di sana saya hanya lihat kaku. Hanya karena standar yang diinginkan. Harus dikerjakan. Tapi di sini saya melihat ini benar-benar family. Ini benar-benar merasa keluarga. Saya bisa merasakan ini tidak bisa dibohongi. Saya bisa lihat anak-anak bahwa merasa. Bahkan dia berkata, apakah Anda pendeta? Ya, saya pendeta. Dan dia berkata kepada saya seperti ini, saya bisa melihat. Kamu menerima dengan Bapak tadi. Kamu bisa menerima anak-anak ini. Dan saya bisa, orang luar bisa merasakan ini keluarga. Puji Tuhan untuk hal ini. Inilah keluarga Kristen. Diterima, dirangkul. Dan kita bersyukur di tengah komunitas yang menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Dan definisi dan jenis dari keluarga Kristen adalah unit sosial terkecil di masyarakat yang sekali lagi bisa terhubung oleh hubungan darah, pernikahan, bahkan pengasuhan. Keluarga Kristen yang kita semua hidupi punya fungsi. Sebagai pertama, sosialisasi. Pendidikan, perlindungan, dan penyemaian cinta kasih. Bapak Ibu mengerti persis. Sekolah-sekolah tempat kita menitipkan anak-anak kita. Atau gereja, sekolah minggu, gereja anak. Yang hanya kurang lebih 1,5-2 jam tiap minggu. Hanya memberi pengaruh. Tidak lebih daripada 20% dalam tumbuh kembang anak-anak kita. Dari mana hidup mereka menjadi seperti hari ini? Dari mana kita bisa menjadi seperti hari ini? Bapak, Ibu, saudaraku, entah kita sadari atau tidak, keluarga, pola asuh keluarga membentuk kehidupan kita. Apa yang dicontohkan tiap hari oleh orang tua kita, apa yang beliau lakukan terhadap kita anak-anaknya, itulah yang mempengaruhi lebih besar, lebih banyak dalam kehidupan kita. Kita belajar bersosialisasi, kita belajar tentang pendidikan, kita dibentuk di dalamnya. Bahkan tempat kita berproses, bertumbuh dalam kasih. Dimulai dari mana? Fungsi keluarga dimulai dari couple. Dimulai dari suami istri. Oke? Alkitab memberitahu kepada kita dalam Efesus pasal 5 ayat 24-25. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu
sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Ada ketentuan yang Tuhan berikan untuk nilai keluarga Kristen. Dimulai dari bapak dan ibu, pasangan hidup. Alkitab memberitahu, hai istri, dikatakan dengan jelas, tunduk hormat kepada suami. Tadi pagi dalam khotbah saya menyinggung, saya bukan hanya berkhotbah, saya menghidupi khotbah ini. Kemarin waktu hari Sabtu, saya tahu sore ini saya harus berkhotbah. Dan Bapak Gembala berkhotbah pagi, tadi pagi. Singkat, saya sedang bekerja yang lain. Saya hanya mendapat rasa. Ini kayaknya sebentar lagi aku akan dipanggil papi, suamiku. Oke. Padahal nggak ada apa-apa, beliau lagi istirahat di kamar. Saya masuk kamar, nggak lama kemudian suami saya berkata, yang sini yang. Lalu beliau pegang tangan saya. Lalu saya bilang, kenapa? Lalu beliau berkata buat saya seperti ini. Kayaknya lebih tepat besok pagi yang khotbah tentang Roh Kudus dalam keluarga itu kamu. Jadi tolong khotbah besok Minggu pagi. Saya tertawa karena sebelumnya saya ngomong dengan dua anak saya, anak kami, Ana dan Tasya. Kamu lihat ya, Mami ini punya perasaan, punya feel. Sebentar lagi kayaknya papi akan panggil Mami suruh ganti khotbah pagi hari. Yang benar, coba kita lihat nanti. Begitu saya dengar dari papi, saya keluar kamar, saya tertawa, saya panggil Tasya, kebetulan lagi ada di situ dan berkata, Tas, bener kan Tas? Papi baru ngomong, Mami suruh khotbah Minggu pagi. Ya. Kelihatannya sederhana Bapak Ibu. Tapi saya sedang mempraktekkan apa yang firman Allah ajarkan ini. Beliau gembala sidang kita. Di keluarga kami beliau kepala saya dan anak-anak kami. Firman Tuhan ajarkan, hai istri, tunduk kepada suami. Dan sore ini kepada para ibu wanita, firman tetap sama. Hai istri, tunduk kepada suami. Hanya amin satu orang. Hai istri, tunduk kepada suami. Amin. Sambil datar aminnya. Hai istri, firman Tuhan berkata Efesus 5 ayat 24. Tunduk kepada suami. Walaupun saya tahu tidak mudah. Kadang muncul tanduk di sini. Pengennya saya begini, pengennya saya begini. Sesuai dengan keinginan saya. Makanya Tuhan berkata tentang keluarga Kristen, fungsinya juga kalau istri tunduk kepada suami. Hai suami, bapak-bapak boleh angkat tangannya, bapak-bapak boleh angkat tangannya, kepala keluarga boleh angkat tangannya. Terima kasih. Firman Tuhan berkata, kasihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Wah, mantap. Kasihi istrimu. Standarnya seperti apa? Seperti Kristus mengasihi jemaat. Sudahkah merelakan egonya bapak-bapak?
ego, akumu rela dikorbankan untuk istri, untuk keluarga. Ini standar yang Tuhan katakan, fungsi keluarga. Bukan hanya couple, tapi orang tua terhadap anak. Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Tidak dikatakan, hai anak-anak, hormati ayah ibumu jika mereka orang tua yang bertanggung jawab. Jika mereka memberi teladan yang baik kepadamu. Jika dan semua alasan orang tua layak untuk dihormati. Dari 10 perintah Allah, hukum pertama yang relasi manusia sesama, hormatilah ayah dan ibumu, titik. Tidak ada jika, tapi apapun yang terjadi, kalau mau panjang umur, engkau berbahagia, hormati kedua orang tuamu. Katakan amin buat kita semuanya. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kapan bapak-bapak, dan ayat ini bicara juga dengan pasangannya, para wanita, ibu-ibu. Kapan orang tua membuat anak-anaknya terluka, membuat anak-anaknya kecewa? Pada saat mereka melihat kita tidak mendidik, tidak memberi teladan dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Anak-anak butuh teladan, anak-anak butuh panutan, anak-anak butuh contoh dari kita para orang tua. Dan Alkitab memberitahu, inilah keluarga Kristen. Para orang tua memberi teladan iman, memberi teladan hidup dalam kebenaran, memberi teladan orang yang giat bekerja, memberi teladan menjadi orang-orang yang bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya. Ketika anak-anak melihat kita, para orang tua melakukan itu, mereka aman dan nyaman. Percaya Bapak Ibu, anak-anak akan berbahagia dilahirkan di tengah keluarga yang memberikan teladan buat mereka. Yang ketiga, fungsi sesama saudara, hubungan saudara. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 10. Di antara saudara kandung, di antara sepupu, di antara keluarga besar, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Saling dahulu memberi hormat di antaranya. Makanya keluarga Kristen yang harmonis selalu ditandai komunikasi yang terbuka. Ada quality time, ada waktu kebersamaan. Besok sore Emily sudah balik lagi ke Singapura. Dia harus melanjutkan studinya. Sejak hari Jumat sore dia pulang ke Indonesia karena sepanjang Sabtu, hari dari Jumat, Sabtu dia harus bekerja karena sinode sedang mempersiapkan sebuah acara di tahun ini dan dia ada di dalamnya. Besok sore kami akan berpisah lagi, tapi kami penting buat kami quality time. Ada waktu kebersamaan
di antara orang tua dan anak. Inilah keluarga, ya. Dan disitulah nilai-nilai keluarga Kristen ditanamkan. Mari kita berkata bersama-sama, karena ini tentu harapan orang tua, harapan anak-anak. Oke, mereka akan pulang, anak-anak pulang, home sweet home. Para suami pulang ke rumah dan berkata, home sweet home. Para ibu berkata, tempat yang paling nyaman, home sweet home. Mari semua yang merindukan itu, 1, 2, 3, home sweet home. Ini rupanya ada sebagian yang tidak merindukan rumah adalah tempat yang nyaman. Karena beberapa diam saja tanpa punya kerinduan. Saya rindu rumah saya akan menjadi home sweet home bagi keluarga kami. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Mari katakan 1, 2, 3. Oke. Jason, home sweet home. Oke, yang paling enak tidur di kamar hotel bintang apapun, makan di restoran mahal kayak apapun. Tapi saya harus ngomong yang paling enak adalah kamar rumah kita sendiri. Nyaman dan aman bagi keluarga kita. Amin. Senggol ibu, senggol bapak, senggol teman, home sweet home. Katakan amin, katakan amin. Dan itu semuanya dapat terwujud saat pribadi agung ketiga, Roh Kudus, kita izinkan diam di dalam keluarga kita. Perbedaan suami istri, perbedaan karakter di antara saudara, perbedaan mungkin pola pikir orang tua dengan anak bisa menimbulkan clash, bisa menimbulkan miskomunikasi, bisa menimbulkan sesuatu yang tidak nyaman. Tapi firman Tuhan memberi jawaban buat kita. Boleh terjadi adu argumen. Boleh terjadi besi menajamkan besi. Di antara anggota keluarga. Boleh menimbulkan hal-hal yang kurang nyaman. Tapi ketika Roh Kudus pribadi Allah Tritunggal, kita izinkan hadir di tengah keluarga kita. Yehezkiel 38 ayat yang ke-26. Ini yang akan terjadi. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Katakan amin untuk kebenaran ini. Siapa yang bisa melembutkan hati? Siapa yang bisa membuat kemudian kasih itu membuat? Saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Saya sempat mengalami tawar karena kecewa. Dan saya berkata, Tuhan, saya butuh kembali kasih itu mengalir atas hati saya. Saya gak mau ngalami benar-benar sampai akhirnya cuek, gak peduli. Sempat terlintas dan saya katakan, aku gak peduli. Kalian mau makan, mau sekolah, aku gak peduli. Ucapan karena tawar hati, karena kekecewaan. Dan saya tahu, saya ini pribadi, makanya saya kenalin, gak suka dibohongi. Ketika Anda bohong terhadap saya, terlintas di sini dan di sini, kamu orang yang gak bisa saya percayai. Makanya ketika saya menghadapi itu, wow, saya rasanya kok gini ya, sangat
kecewa, dan akhirnya membuat tawar hati. Kegilangan kasih. Oke. Yang ada lihat rasanya, maaf ya, gitu. Kesel. Atau bahasa yang lain sering kayaknya wes wegah ndelok. Ya, itu sampai titik yang rasanya tawar hati itu seperti itu. Makanya saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, oke, 1, 2, 3 orang, oke, tapi ada yang lain yang mereka masih membutuhkan kami, membutuhkan saya. Makanya secara pribadi beri kembali Tuhan kasih ilahi-Mu. Ini hatiku yang tawar, ayo aliri kembali kasih ilahi. Dan saya bersyukur Tuhan memberikan kemenangan. Roh Kudus menolong dengan luar biasa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Hati yang tawar diganti dengan kehangatan kembali. Siapa yang mengerjakan itu? Yeskiel 38 ayat 26 berkata, Roh Kudus akan memberikan kepada kita hati yang baru. Hati roh yang baru di dalam batin kita. Tidak lagi keras, tidak lagi ngeyelan, tidak lagi keinginan diri sendiri, tidak lagi tawar. Dan Dia akan menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras. Dia berikan kepada kita hati yang taat. Makanya dalam keluarga Kristen, hati yang lembut dan taat, mudah dibentuk, mudah mengampuni dalam kasih. Seperti dalam kitab Efesus 4 ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Karakteristik Roh Kudus yang dihadirkan di tengah keluarga Kristen. Hati yang lembut, hati yang taat. Roh Kudus juga pemersatu keluarga. Perbedaan boleh ada, masalah mungkin bisa muncul. Tapi ada pribadi agung yang menjadi pemersatu keluarga. Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Berusaha, mengusahakan. Makanya kadang Roh Kudus dengan lembut mengingatkan kita. Roh Kudus dengan lembut menyentuh hati kita. Oke, di tengah kita jengkel, di tengah kita marah, kecewa, Roh Kudus memberi pemulihan, kesembuhan buat batin kita. Amin. Libatkan Dia. Mari Roh Kudus, aku hadirkan Engkau di tengah keluargaku. Karena yang dapat mempersatukan perbedaan adalah pribadi agung Roh Kudus. Oke. Semua kita berproses. Dan kita butuh penolong, Parakletos itu. Roh Kudus untuk menolong kita. Dan terakhir, waktu Roh Kudus kita libatkan hadir dalam keluarga. Dia juga pemberi pengharapan bagi kita untuk menghadapi hidup. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kemarin saya ditelepon di WA oleh seseorang dari Kota Kudus, seorang ibu kenal baik. Dan dia berkata, Bu Moy, boleh enggak minta waktu untuk konseling tentang anak saya. Lalu silakan ibu, sambil saya kerja yang lain.
Dan saya terima WA yang ceritanya satu tentang anaknya. Oke, yang cukup aktif di gereja. Sekarang bekerja di Jakarta. Dan singkat, akhirnya anaknya langsung menghubungi saya. Dan terjadilah pembicaraan. Dia katakan seperti ini, tante, hampir 1 bulan ini saya tidak bisa tidur. Saya tanya kenapa? Saya tidak tahu tante. Lalu kemudian saya coba korek. At least 2 minggu terakhir ini dia hanya tidur sekitar 15 sampai 30 menit. Dalam 1 hari 24 jam. Saya bilang itu tidak baik buat kesehatanmu. Karena seumurmu butuh tidur normal 8 jam. Kenapa hanya 15-30 menit? Lalu dia cerita, saya tidur tante, saya berbaring. Sepulang saya kerja, saya ke kos, ke apartemen, saya tidur. Tubuh saya berbaring. Tapi sementara berbaring pikiran saya gak ikut tidur. Pikiran saya juga kerja. Lalu saya coba korek. Bagaimana itu memulainya? Seperti apa? Lalu dia cerita. Awalnya tante, saya kerja sudah settle semuanya. Saya dapat income, gaji, salary tiap bulan. Sampai kemudian perang Iran. Lalu dampaknya, karena saya tahu kerjaan saya berhubungan dengan semua finansial ekonomi yang ada di dunia ini. Lalu dia berkata ini mulai muncul dalam pikiran saya. Saya khawatir tante. Kira-kira gajiku ini cukup enggak ya? Sampai dia tadi sedikit siang saya tanya salah satu Eki, saya tanya. Eki, kenapa kamu buang sampah tidak pakai plastik sampah seperti biasanya? Kenapa harus pakai berapa banyak? Karena seminggu 2 kali kami buang sampah ke tempat sampah. Dia ngomong begini, Mami, yang terakhir Mami perlu tahu. Dulu yang plastik besar sampah itu per biji 10.000 Mami. Sekarang 30.000. Oh ya? Ya Mami. Itu sebabnya. Kami tahu bagaimana mensiasati. Enggak pakai itu. Ya sudah banyak. Nih kaleng tempat-tempat bekas cat. Di situ bisa buang sampah dengan motor yang ada. Dan anak muda di Jakarta ini berkata. Aku ngerti. Harga-harga makin naik. Lalu mulai muncul di sini, mulai khawatir di sini. Gajiku cukup gak ya? Lalu mulai berkembang lagi. Dia punya pacar. Mereka merencanakan menikah. Lalu mulai berkata seperti ini. Biaya pernikahan. Dan sesudah menikah. Lalu dia ngomong. Dia bekerja, aku bekerja. Hidup di kota Jakarta. Cukup enggak ya? Ketika nanti punya anak. Biaya pendidikan anak. Biaya kesehatan. Dan berkembang kekhawatiran yang makin lama makin besar. Dan pada akhirnya saya tahu sudah menjeratnya. Seperti akar yang melilit dan membuat dia tidak bisa bergerak. Dipandui terus dengan melihat masa depan dan ketakutan untuk menghadapinya. Dia berkata buat saya, Tante, saya ngerti
Apa yang firman Allah katakan, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Saya juga lakukan, tanda. Saya berdoa, saya minta mama saya di Kudus berdoa buat saya. Menyerahkan kekhawatiran ini kepada Tuhan. Tapi ini yang terjadi. Yang seperti saya sampaikan, hanya 15 menit, 30 menit bisa tidur. Makanya akhirnya saya ngomong seperti ini. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Tapi Tuhan Roh Kudus memberikan kita kekuatan, kasih, dan ketertiban yang dipenuhi dengan damai sejahteranya. Amin. Saya nggak tahu sore ini bagaimana dengan Bapak Ibu. Roma 15 ayat 13 ayat yang terakhir. Semoga Allah, mari baca bersama dengan saya, yang mau mengalami hadirnya Roh Kudus dalam pribadi, hadirnya Roh Kudus di tengah keluargamu. Musim kehidupan tantangan ada, tapi Roma 15:13 firman tetap akan terjadi bagi kita yang percaya kepadanya. Mari baca Roma 15 ayat 13. Hitungan ketiga mulai 1, 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ada pengharapan. Katakan amin. Ada pengharapan bagi setiap kita yang melibatkan kekuatan Roh Kudus menyertai dan tinggal di dalam kita. Amin. Saya akhiri khotbah saya untuk memberikan kesaksian tentang intimidasi. Kita sedang doa puasa Sakaria, dan ini masuk bulan yang ke-5. 1 bulan sudah kita lewati, bulan April. Pokok-pokok doa kita semua sedang berfokus kepada rencana Tuhan sesuai dengan apa yang Ia berikan kepada gereja kita, GKI Keluarga Kerajaan. Kita sedang mendoakan untuk visi besar. Visi pertama, 5 hektar tanah. Bapak Ibu, saya mau informasikan tidak mudah ternyata untuk mendapatkan tanah sekaligus 5 hektar di kota kita Salatiga. Tapi saya mau beritahu kepada Anda, kalau Tuhan, Dia yang berfirman, Dia yang memiliki proyek pekerjaan dan berikan visinya kepada hambanya, maka Dia juga yang menyediakan tanah tersebut. Berita baik, ini lagi progres, tanahnya sudah kami lihat, walaupun belum seluruhnya, saking luasnya 5 hektar tersebut. Pak Pendeta Stefanus Marjono dan Ibu Harnani mendampingi Bapak Ibu Gembala beberapa waktu lalu untuk lihat langsung tanah itu. Dan hari-hari ini kita sedang mendoakan. Karena saya tahu sebagai orang yang dipercaya, makanya kemarin hari Jumat, hari Kamis, kami tim pastoral dan staf bersama Bapak Ibu Gembala berkomitmen setiap Kamis terakhir kami doa puasa. Dan mimbar ini menjadi tempat kami berdoa kepada Bapa. Ngerti apa yang mesti dikerjakan, langkah-langkah strategi apa. Dan ini yang saya alami secara pribadi. 2 minggu pertama dari puasa Sakaria, tiba-tiba satu hari di kamar kami,
biasa tempat saya dengan Tuhan, ya. Tiba-tiba lagi berdoa, masuk set di pikiran, lalu masuk di sini di hati saya. Waktu mulai mendoakan untuk visi yang pertama, 5 hektar tanah. Suara itu ngomong gini, yang pertama, duwite sopo. Duwite sopo. Hanya 2 kata. Duwite sopo. Saya diam. Iya. Duwite sopo. 5 hektar tanah. Saya dapat angka. Oke. Dengan nilai puluhan miliar. Lalu di sini ngomong, duwite sopo. Saya sedikit agak, ya duwite sopo. Duwite sopo. Oke. Lalu Bapak Ibu, intimidasi yang pertama ini sempat membuat saya begini. Ya, terlalu besar ya. Wah, duwite sopo kuwi mau kok. Puluhan miliar. Saya bersyukur saya hadirkan Roh Kudus dalam hidup saya. Di sisi sini intimidasi, duwite sopo. Dan sisi yang lain Roh Kudus berkata, kamu ingat apa yang kamu lakukan di tepi Danau Galilea? Akhir bulan Februari. Ketika kamu dengan Makarios Tur, kamu berdoa di gereja Saint Peter Primasi. Tempat Tuhan menyediakan bagi murid-muridnya yang sedang kelaparan, kelelahan. Karena sepanjang malam coba mencari ikan dan zero hasilnya, 0 hasilnya. Waktu mereka kembali dengan taat dan mendapatkan ikan. Begitu mereka sampai di darat di tepi Danau Galilea. Apa yang Alkitab katakan? Apa yang Yesus kerjakan? Yesus berdiri dan di sampingnya sudah ada roti dan ikan bakar. Dari mana itu? Murid-muridnya belum sempat untuk membakar ikan. Belum sempat untuk membeli roti di warung. Tapi kamu tahu, di atas batu yang kamu berdoa di situ. Peristiwa itu ditulis ribuan tahun lalu nyata. Tuhan Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Dan kamu tahu waktu kamu nyanyi nangis, anakmu diam-diam video, kamu tidak tahu, kamu yakin Tuhan menyediakan. Roh Kudus pribadi yang menghibur dan menguatkan kembali. Sampai akhirnya saya berkata, intimidasi itu Tuhan yang menyediakan. Saya tidak tahu bagaimana, tapi saya tahu Dia Jehovah Jireh yang akan menyediakan. Yang kedua, intimidasi muncul lagi. Saya lagi duduk selonjor, ya, dan Bapak Ibu sampai hari ini saya masih pakai deker, ya, karena sejak Desember lalu waktu bermain dengan anak-anak raja, urat di kaki saya agak bermasalah. Dan kalau saya nggak pakai deker katanya butuh waktu, tidak ada tulang yang rusak dan lain sebagainya, hanya urat, salah tempat, ya, udah dipijet terapi macam-macam. Dan singkat kemudian, ya, sampai hari ini
kemarin saya kerja, pindahin tempat, siapkan kantor, diganti tempat. Oke, saya pikir wah di rumah saya nggak pakai deker. Tadi malam saya terasa lagi. Oke, wow, sakit lagi. Oke. Dan waktu itu saya lagi duduk selonjoran. Saya lihat kaki saya yang pakai deker waktu itu. Intimidasi yang kedua ngomong gini. Sopo sing ngerjakne proyek gede. Lalu dia dengan lembut ya coba mengintimidasi dengan gini. Umurmu sudah bukan umur 30 tahun, 33 tahun yang lalu waktu kalian merintis, memulai dan kemudian tahun 98 beli tanah, membangun gedung gereja ini. Kamu wes swidak luweh. Tenagamu dan saya jujur nggak bisa pungkiri. Makanya di situ saya dapat hikmat. Oh ini toh makanya hikmat orang dewasa, kreativitas anak muda. Saya ngomong di antara gini, saya ngerti apa yang saya kerjakan. Tadi waktu ngomong bahasa Inggris, saya ngerti. Oke. Tapi kadang blank tiba-tiba, iki ngomong apa yo? Oke. Saya bilang, kenapa ya saya kok begini? Lalu saya pelajari lagi, oh saya sedang masa transisi, menyesuaikan semuanya ini. Otak yang digunakan lebih dari 60 tahun harus beradaptasi lagi. Dengan fase yang baru. Oh gitu ya. Makanya ketika dia lihatkan saya, deleken kakimu. Sampai hari ini loh, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Nggak pakai deker, sakit. Oke? Sopo sing ngerjakne? Ini ndak proyek cilik loh, ini proyek gede. Masuk di sini, set, masuk di hati saya lagi. Wow. Makanya saya jujur total berkata, hari Kamis saya minta didoakan oleh Bapak Gembala, tim pastoral dan staf. Karena saya menyadari, I am nothing. Saya tidak bisa apa-apa. Saya butuh Roh Kudus itu tinggal menyertai kuasanya atas hidup saya. Semua kita. Dan berita baik hari ini Ibu Fias. Oke, saya sudah tahu karena orangnya sudah bicara. Lalu Ibu Fias hari ini, Mami, tadi di persembahan ada satu amplop. Dan ditulisi di amplop itu dari NN. Tapi aneh Mami, di amplop itu ditulis untuk visi 555. Ini gimana Mami? Saya bilang, ya saya tahu. Itu buah sulung. Oke. Dan orangnya sudah bicara dengan Mami. Pengen mempersembahkan itu untuk awal pembelian tanah 5 hektar. Wow. Oke. Hari ini loh mulai dikonfirmasi tentang hal itu. Gak ada yang nyuruh, belum diumumkan di gereja. Ini lagi proses persiapannya. Tapi Bapak Ibu bisa mulai melihat tangan Tuhan mulai bekerja di antara kita. Menyiapkan segala sesuatunya. Katakan amin. Katakan amin. Kenapa takut? Kenapa mesti khawatir? Mari teman-teman pemain musik. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku.
Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah,